absen 22 kelas 21. Saya di sini akan menjelaskan tentang histogram dan poligon frekuensi. Histogram merupakan diagram yang terdiri dari bata-bata dan samping berbeda. Nilai data pada histogram dapat berupa kelas-kelas, interval, dan kategori kelas. Di sini ada contoh di tabel distribusi frekuensi. Ketinggiannya 68 sampai 72, tengahnya 70, frekuensi 3, 73 sampai 77, tengahnya 75, frekuensi 5, dan seterusnya. Sehingga saya akan menjelaskan tentang histogram frekuensi. Ini ada contoh nilai 68 sampai 72, frekuensi 3, 78 sampai 77, terus frekuensi 5. Diurutkan sesuai tinggi kelasnya. Contoh membuat poligon. Sebelumnya kita mencari tepi kelas bawahnya dulu. Untuk mencari tepi kelas bawah, kita harus nilai 68 dikurangi 0,5. Jadi 68 dikurangi 0,5 jadi 67,5. 73 dikurangi 0,5 jadi 72,5 dan seterusnya. Membuat poligon sama seperti tabel kita cuma memakai tepi kelas bawah. Dan ini garisnya ini diurutkan dari bawah pojok bawah. Ini kan nilai tepi interval kelas bawahnya 70. Ini 70. Ini 75 dan ini 80, 85, 90, 95. 90 ya 95. Sekian dari saya. Action. Perkenalkan, nama saya Asam Sofyan Haji, nomor absen 4 dari kelas 11. Action. Nah, di sini kita ada data dalam bentuk tabel. Di sini kita akan membuat data dalam bentuk tabel ini ke data dalam bentuk diagram batang ini. Nah, misalnya ini aparatur sipil negara, disingkat ASN. Ini kita buat datanya ini adalah batang yang menjulang ke di sini antara angka 8 dan 10. Dan ini misalnya juga pegawai swasta yang banyaknya adalah 10. Kita tarik batangnya ini sampai kita buat tingginya sampai ke frekuensi di jumlah 10 ini ya. Dan ini juga TNI Polri yang banyaknya adalah 6. Kita tarik batangnya ini ke frekuensi di mana ada angka 6, ada yang banyaknya adalah 6. Jadi itulah cara menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nabila Nasira Putri dari kelas 11, absen 25. Di sini ada nilai frekuensi kumulatif kurang dari aktif negatif. Ini ada frekuensi dan sini ada nilai. Ini diperoleh dari nilai 54 sampai 60 jadi 54,5 dan seterusnya. Frekuensi diperoleh dari kolom ini 4, 13, 17, 28, 35 dan diurutkan sampai 45. Kita menggambarkan dari 54 dari yang paling bawah sampai paling atas aktif positif dan aktif negatif dari 45 sampai ke 85. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zain dari absen 23 dari kelas 11. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tabel penyajian data. Tabel penyajian data adalah bentuk penyajian data dalam bentuk baris atau kolom yang bertujuan untuk menyusun informasi secara sistematis, ringkas, dan mudah dipahami. Khususnya ada dua, yakni yang pertama adalah nilai atau fix, yakni data atau skor yang diamati bisa berupa nilai ujian, atau tinggi badan, dan lain-lain. Dan yang kedua ada frekuensi atau F, yakni banyaknya data yang memiliki nilai tertentu. Ada juga tambahan yang bernama frekuensi kumulatif atau FK.
Jadi jumlah frekuensi yang dijumlahkan secara bertahap dari kelas pertama hingga kelas tertentu. Catatan baris pertama hasilnya mesti sama. Baik, selanjutnya ada contoh soalnya. Ini kan di contoh soal itu seperti ada disajikan tabel, nanti seperti ada tinggi badan atau apa, nanti tabelnya seperti ini. Nah, nanti juga kalau perlu untuk mencari FK-nya, nanti digunakan untuk mencari mean, median, dan modus. Untuk mencari FK sendiri, yang pertama seperti tadi ya, ini yang pertama mesti sama ya, jadi 3 berarti FK-nya 3. Dan untuk selanjutnya cara mencari FK itu dengan menjumlah yang ada di bawahnya, seperti yang atas ini 3 berarti 3 ditambah 4 sama dengan 7. Lalu 7 ini 7 tambah 2 sama dengan 9. Lalu 9 tambah 5 sama dengan 14. Dan 14 tambah 1 sama dengan 15. Lalu yang kedua ada data kelompok atau interval. Tabel ini digunakan saat data terlalu banyak atau bervariasi sehingga dikelompokkan dalam interval. Untuk contohnya seperti ini. Dan untuk mencari FK-nya sama seperti yang di atas, yang pertama mesti sama yaitu 3, lalu 3 tambah 5 sama dengan 8, 8 tambah 7 sama dengan 15, 15 tambah 4 sama dengan 19, 19 tambah 1 sama dengan 20. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Marsha Grata Marjana dari absen 21 dari kelas 10-1. Selanjutnya adalah modus. Modus sendiri adalah nilai yang paling sering muncul atau memiliki frekuensi tinggi. Dan yang pertama adalah modus data tunggal. Contoh soalnya yaitu tentukan nilai modus dari data 5, 4, 3, 2, 1, 3, 4, dan 4. Penyelesaiannya yaitu data yang paling sering muncul adalah 4, muncul sebanyak 3 kali, yaitu 1, 2, 3. Maka modus data tersebut adalah 4. 3. Lalu selanjutnya adalah modus data kelompok. Di sini ada rumusnya yaitu MO sama dengan TB dalam kurung D1 per D1 tambah D2 dikali P. Keterangannya yaitu MO adalah modus, TB adalah tepi bawah, D1 adalah FK modus dikurangi kelas sebelumnya atau FK yang sendiri yaitu frekuensi kelas, D2 yaitu frekuensi kelas modus dikurangi kelas sebelumnya, dan P yaitu panjang interval. Perkenalkan, nama saya Jessica Kalasna Victoria, nomor absen 16 dari kelas 11. 3. Kemudian yang kedua itu adalah median data kelompok. Rumusnya yaitu median sama dengan TP ditambah 1 per 2N dikurangi FK per F dikali P. Yaitu keterangannya yaitu ME sama dengan median, TB sama dengan tepi bawah, FK sama dengan frekuensi kumulatif, F sama dengan frekuensi kelas median, P sama dengan panjang kelas median. Kemudian contohnya, tentukan nilai median dari tabel berikut. Penyelesaiannya yaitu N sama dengan 40. Kita pertama-tama mencari letak kelas mediannya dulu. 1 per 2N sama dengan 1 per 2 kali 40 sama dengan 20. Kemudian kita ketahui TB-nya sama dengan 83 dikurangi 0,5 sama dengan 82,5. Kemudian FK-nya 18 karena letak mediannya itu ada di 83 sampai 87. Jadi di sebelumnya kelas interval. Kemudian F-nya yaitu 7. Ada di sini. Kemudian P-nya 87 dikurangi 83 ditambah 1 sama dengan 5. Kemudian kita mencari mediannya. TP ditambah 1 per 2N dikurangi FK per F dikali P. Sama dengan kita masukkan TP-nya yaitu 82,5 dari sini. Ditambah 20 dikurangi 18 per 7 kali 5. Kemudian sama dengan 82,5 ditambah 1,4, kemudian hasilnya 83,9. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ananda Sejati, absen 3 dari kelas 10-1. Jadi di sini ada rata-rata atau bisa kita sebut saja sebagai mean.
Jadi rata-rata otonim itu ya merupakan perbandingan antara jumlah nilai data dengan banyak data simbol rata-rata, yaitu simbolnya adalah X dengan sedikit poni di atas atau X bar. Jadi langsung saja kita masuk yang pertama, yaitu adalah rata-rata data tunggal. Dengan rumusnya seperti ini. Bisa di zoom. Oke, cukup. Kemudian di contohnya adalah tentukan nilai rata-rata dari data 5, 4, 3, 2, 1. Jadi kan di sini kan ada yang namanya X1, X2, X3 dan seterusnya kan. Nah, jadi yang X1 ini kita misalkan saja sebagai 5. Berarti ini X1, yang keempatnya adalah X2, yang ketiga X3, yang kedua X4, yang satu X5. Jadi langsung saja masukkan rumusnya X1 tambah X2 tambah dan seterusnya, sehingga menjadilah 5 ditambah 4 ditambah 3 tambah 2 tambah 1 hingga menjadi 15. Dan di sini makanya di sini ada bilang 15 dibagi 5 sehingga menjadi 3, dikarenakan di pembagian ini ada 5 karena di sini ada 5 data 1 2 3 4 5 seperti itu. Kemudian setelah kita mencari rata-rata data kelompok tadi, kemudian kita akan melakukan rata-rata sementaranya atau yang kita anggap meyannya. Yang pertama ini rumusnya. Jadi rumusnya ini adalah yang pertama-tama kita ada menentukan bagian bilangan tengah-tengahnya. Ya, saya di sini mengambil 80 sebagai nilai tengah-tengahnya. Kemudian di sini ada tabel baru lagi yang dimana adalah ini sama dengan XI min XS. Jadi cara mencarinya ini adalah dengan bilangan ini dikurangi dengan nilai tengah-tengah yang sudah kita ambil tadi, yakni 80. Jadi 70 dikurangi 80 sehingga menjadi min 10. 75 dikurangi 80 sehingga menjadi min 5. 80 dikurangi 80 sehingga menjadi 0, dan seterusnya seperti itu sampai ke bawah. Kemudian di sini ada tabel yang lagi yang bernama FIBI, yang dimana seperti di rumusnya di sini adalah sigma FIBI, yang dimana sigma ini adalah total dari tabel FIBI yang dijumlahkan hingga ke bawah sehingga menjadi sigma FIBI-nya. Jadi jawabannya jika ini ditotalkan semuanya adalah 165. Jadi kita tulis 165 di sini. Kemudian yang sigma FI-nya ini adalah FI. Seperti yang saya bilang tadi, sigma FI adalah total keseluruhan yang dijumlahkan dari atas sampai bawah dalam satu tabel. Jadi ini sigma FI-nya adalah 40, sehingga kita masukkan 40 di sini. Terus kita kita jumlahkan sehingga menjadi 80 ditambah 4,125 ini didapat dari 6165 dibagi atau per 40 sehingga nanti menjadi total atau hasil akhirnya adalah 8,125. Perkenalkan, nama saya Tisha Alivia Prameswari dari absen 34 dari kelas 10 Kemudian saya akan menjelaskan mengenai tabel data kelompok. Sebelum kita mencari modus, median, dan mean, kita memerlukan tabel seperti berikut agar memudahkan pengerjaan. Contohnya seperti berikut. Pada interval terdapat 5 kelompok, yakni 10 sampai 19, 20 sampai 29, 30 sampai 39, 40 sampai 49, 50 sampai 59 dengan frekuensi seperti berikut: 6, 13, 19, 15, 7 yang dijumlah akan mendapatkan hasil sigma F sama dengan 60. Kemudian kita akan mencari XI, yakni nilai tengah dari interval. Contohnya seperti nilai tengah dari 10 sampai 19 adalah 14,5, nilai tengah dari 20 sampai 29 merupakan 24,5, dan seterusnya. Kemudian kita akan mencari Fx. Fx merupakan frekuensi
dikali dengan XI. Contohnya seperti 6 dikali 14,5 sama dengan 87, 13 dikali 24,5 hasilnya 318,5 dan seterusnya. Dan jika dijumlahkan, kita akan mendapatkan sigma fx sama dengan 2110. Kemudian kita akan mencari DI. DI merupakan XI dikurangi XS, yang dimana XS merupakan XI pada frekuensi terbesar, yakni 34,5. Nah, kita akan mengurangkan 14,5 dikurangi 34,5 yang hasilnya min 20. 24,5 dikurangi 34,5 hasilnya min 10. 34,5 dikurangi 34,5 hasilnya 0 dan seterusnya. Kemudian kita akan mencari VD, yakni F dikali DI. Contohnya seperti 6 dikali min 20 sama dengan minus 120. 13 dikali min 10 sama dengan min 130, yang dijumlah nantinya akan mendapatkan nilai sigma VD sama dengan 40. Kemudian kita akan mencari Fx, yakni frekuensi kumulatif, yang dimana frekuensi kumulatif merupakan hasil dari penjumlahan frekuensi. Contohnya seperti 6 ditambah 13 hasilnya 19, 19 ditambah 19 hasilnya 38, 38 ditambah 15 sama dengan 53, 53 tambah 7 sama dengan 60, yang hasilnya sama dengan sigma F sama dengan 60. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai tabel data tunggal. Di sini ada contoh soal seperti berikut, yang dimana kelasnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kelas dengan frekuensi seperti berikut, 4, 8, 6, 5, 2, 3, yang dijumlah akan mendapatkan sigma F sama dengan 28. Kemudian kita akan mencari Fx, yang mana kita akan mendapatkannya melalui nilai dikali frekuensi, yakni 38 dikali 4 sama dengan 152, 40 dikali 8 sama dengan 320, dan seterusnya. Kemudian kita akan mencari frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif bisa didapatkan dengan cara menambahkan frekuensi. Contohnya seperti 4 ditambah 8 sama dengan 12, 12 ditambah 6 sama dengan 18, 18 ditambah 5 sama dengan 23, 23 tambah 2 sama dengan 25, 25 tambah 3 sama dengan 28. Terima kasih. Perkenalkan, saya Marisa Aulia Muzaki, nomor absen 20 dari kelas 11. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai simpangan baku. Simpangan baku bisa disebut juga sebagai standar deviasi. Simpangan baku dilambangkan dengan huruf S. Nah, simpangan baku ini dibedakan menjadi dua, yaitu simpangan baku data tunggal dan simpangan baku data kelompok. Untuk simpangan baku data tunggal, rumusnya adalah S sama dengan akar sigma dalam kurung XI min X bar pangkat 2 per N. Untuk rumus simpangan baku data kelompok, S sama dengan akar sigma FI kali XI min X bar pangkat 2 per sigma FI. Lanjut kita ke contoh soal simpangan baku data tunggal. Tentukan nilai ragam dan simpangan baku dari data 5, 3, 2, 2, 3. Penyelesaiannya kita harus mencari X bar atau rata-ratanya, yaitu dengan cara 5 tambah 3 tambah 2 tambah 2 tambah 3 per jumlah datanya. Jumlah datanya ada 5. Berarti ini dijumlah hasilnya 15 per 5 sama dengan 3. Jadi rata-ratanya adalah 3. Kemudian untuk mencari simpangan baku kita harus
mengetahui nilai ragamnya. Untuk ragam, rumus ragam data tunggal adalah S pangkat 2 sama dengan sigma XI min X bar pangkat 2 per N. Nah, sama dengan XI-nya adalah datanya ini 5 dikurangi X bar-nya adalah 3, kemudian dipangkatkan 2, berarti 5 kurangi 3 pangkat 2, 3 kurangi 3 pangkat 2, 2 kurangi 3 pangkat 2, 2 kurangi 3 pangkat 2, 3 kurangi 3 pangkat 2 per 5, karena N-nya ini adalah jumlah dari datanya. Kemudian 5 kurangi 3 itu 2 pangkat 2 ini 4, 3 min 3 0 pangkat 2 0, 2 min 3 ini min 1 pangkat 2 1, 2 min 3 min 1 pangkat 2 ini juga min 1, 3 min 3 ini habis 0 pangkat 2 0. Dijumlahkan per 5, hasilnya ragamnya adalah 6 per 5. Kemudian kita mencari simpangan bakunya. Simpangan baku, rumus simpangan baku data tunggal adalah S sama dengan akar sigma XI min X bar pangkat 2 per 6 per N. Sama dengan akar dari ini, dari ragamnya, akar 6 per 5. Sama dengan kita rasionalkan akar 6 per akar 5 kali akar 5 per akar 5 sama dengan akar 30 per 5. Kemudian selanjutnya ke contoh soal simpangan baku untuk data kelompok. Tentukan nilai ragam dan simpangan baku data kelompok. Jadi data ini kita melanjutkan tabel sebelah sini. XI adalah nilai tengah dari kelas-kelas ini. Jadi 68 sampai 72 nilai tengahnya adalah 70. Begitu juga sampai ke bawah. 93 sampai 97 nilai tengahnya adalah 95. Kemudian fiksi adalah frekuensi dikali XI. Jadi frekuensi dikali nilai tengah. Untuk yang ini 5 dikali 70 350, 4 kali 75 300, 5 kali 80 400. Begitu juga sampai bawah 4 kali 95 380. Kemudian kita menjumlahkan fiksi ini, sigma fiksi sama dengan 2050. Kemudian ini juga sigma FI sama dengan 25. Sebelum lanjut ke tabel berikutnya, kita bisa melanjutkan apabila kita menemukan rata-ratanya. Untuk mencari rata-ratanya, X bar atau rata-rata sama dengan sigma fiksi per sigma FI. Sigma fiksi adalah 2050 per sigma FI adalah 25. 2050 dibagi 25 adalah 82. Kemudian kita melanjutkan tabelnya. Ya, ini ada dua tabel lagi. Tabel yang pertama untuk mencari ragam kita memerlukan XI min X bar pangkat 2 dan tabel FI kali XI min X bar pangkat 2. Yang pertama yang ini caranya adalah XI nilai tengah dikurangi X bar-nya adalah 82 pangkat 2. Contohnya XI 70 dikurangi 82 adalah minus 12. Minus 12 dipangkatkan 2 hasilnya 144. Begitu juga sampai bawah. Kemudian FI dikali XI min X bar pangkat 2 caranya adalah dari FI ini 5 dikali 144 hasilnya 720. 4 dikali 49 hasilnya 196. 5 kali 4 20, 2 kali 9 18, 5 dikali 64 320, 4 dikali 169 576. Kita memerlukan sigma FI kali XI min X bar pangkat 2 untuk mencari ragam dan simpangan baku. Sigmanya dijumlah semuanya, sigmanya adalah 1950. Kemudian melanjutkan rumusnya, ada ragam. Rumus ragam dari data kelompok adalah S kuadrat sama dengan sigma FI kali XI min X bar kuadrat per sigma FI. Untuk sigma FI kali XI min X bar kuadrat adalah ini 1950 per sigma FI. Sigma FI-nya adalah 25. Jadi 1950 per 25. Hasilnya 78.
Kemudian simpangan baku. Simpangan baku ini kan dari rumusnya dari ragam, jadi tinggal dikasih akar aja. S sama dengan akar sigma Fi kali Xi min X bar kuadrat per sigma Fi. Hasilnya S sama dengan dari sini akar 78 sama dengan 8,8. Jadi sekian penjelasan saya mengenai simpangan baku, yaitu simpangan baku data tunggal dan simpangan baku data kelompok. Perkenalkan, nama saya Nurfika Tisha Sagita dari absen 28 kelas 10-1. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata adalah nilai rata-rata dari selisih setiap data dengan nilai rataan hitungan. Yang pertama adalah simpangan rata-rata tunggal dengan rumus sigma Xi dikurangi X bar per N. Contoh soal, tentukan nilai simpangan dari rata-rata data 5, 3, 2, 2, dan 3. Penyelesaiannya, kita akan mencari rata-rata dahulu dengan menjumlahkan semua data dibagi banyaknya data. Dan kita akan menghasilkan 3. Kemudian kita akan masuk ke rumus SR, yaitu sigma Xi dikurangi X bar dibagi jumlah data. 5 dikurangi 3 ditambah 3 dikurangi 3 ditambah 2 dikurangi 3, 2 dikurangi 3 ditambah 3 dikurangi 3 per 5, sehingga menghasilkan 4 per 5. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai simpangan rata-rata kelompok. Untuk simpangan rata-rata kelompok, soalnya adalah ini. Kemudian kita akan mencari Xi atau nilai tengah dahulu. Yang pertama itu 70, 75, 80, 85, 90, dan 95. Kemudian kita akan menjumlahkan antara Fi dengan Xi yang pertama yaitu 350, kedua 300, ketiga 400, keempat 170, kelima 450, dan yang keenam 280, sehingga sigma fixnya adalah 2050. Selanjutnya kita akan mengurangi antara Xi dengan X bar, yang dimana X barnya sudah kita cari dengan sigma fiksi per sigma Fi, yaitu 2050 dibagi 25 sehingga menghasilkan 82, sehingga dalam tabel ini berisi 12, 7, 2, 3, 8, dan 12. Di tabel selanjutnya kita akan mencari fiksi dikali Xi min X bar, yaitu menemukan hasil 60, 28, 10, 6, 40, 52, sehingga sigma Fi dikali Xi min X bar adalah 196. Selanjutnya kita akan memasuki rumus untuk mencari simpangan rata-rata kelompok, yaitu dengan rumus sigma Fi dikali Xi min X bar dibagi sigma Fi, yaitu 196 dibagi 25 sehingga menghasilkan 7,84. Perkenalkan, nama saya Nindya Trilandari dari nomor absen 27 kelas 10-1. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai data. Yang pertama ada data data. Pertama, kan dari data dari 5, 3, 2, 3. Biasanya itu pertama mencari ekspor atau rata-ratanya dengan menambahkan semua data dan dibagi dengan jumlah data. Jadi caranya 5 tambah 3 ditambah 2 ditambah 2 tambah 3 dibagi 5 sama dengan 15 per 5 sama dengan 3. Nah, yang kedua yaitu mencari data dengan cara bagaimana, yaitu S kuadrat sama dengan sigma Xi min X bar angka 2 per N. Nah, selanjutnya yaitu 5 min 3 angka 2 plus 3 min 3 angka 2 plus 2 min 3 angka 2 plus 2 min 3 angka 2 plus 3 min 3 angka 2 per 5. Nah, hasilnya 4 tambah 0 tambah 1 tambah 1 tambah 0 per 5. Nah, ketemukan jawabannya 6 per 5. Nah, yang kedua ada data kelompok. Di sini diketahui wilayah dan juga frekuensinya. Yang selanjutnya kita mencari Xi dengan cara menambahkan 68 tambah 72 dibagi dengan 2 hasilnya 70. Nah, yang bawahnya ini juga caranya sama. Nah, selanjutnya kita mencari nilai Fi-Xi-nya dengan cara mengalihkan Fi dengan Xi. Nanti 5 kali 70 hasilnya 350, 4 kali 75 sama dengan 300, dan juga seterusnya. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai Xi min X bar pangkat 2. Nah, di sini kan memerlukan X bar, jadi kita mencari X bar dulu dengan cara sigma Fi Xi per sigma Fi sama dengan 2500.
tinggal dimasukin aja nanti dan hasilnya ketemu 144, 49, 4, 9, 64, dan 169. Selanjutnya kita mencari nilai FI, XI, min X per pangkat 2 dengan cara mengalihkan FI dengan hasil XI min X per pangkat 2, hasilnya 720 dan bawahnya 296, 20, 18, 320, dan 676. Nah, jumlahnya nanti 1950. Nah, cara pencariannya yaitu S kuadrat sama dengan sigma FI XI min X per pangkat 2 per sigma FI. Nah, S kuadrat sama dengan 1950 misalkan dibagi dengan 25 sama dengan 78. Perkenalkan, nama saya Balkis Galang Putra Kartika dari nomor absen 7 dari kelas 10-1. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jangkauan. Jangkauan adalah selisih antara nilai terbesar dan nilai terkecil dalam satu kumpulan data. Di sini terdapat sejumlah data. Yang pertama adalah jangkauan. Untuk jangkauan rumusnya adalah X max dikurangi X min. X max adalah nilai terbesar dari data dan X min adalah nilai terkecil dari data. Jadi bisa diperoleh yaitu 90 dikurangi 40 sama dengan 50. Yang kedua adalah jangkauan antar kuartil atau hamparan. Untuk rumusnya yaitu H sama dengan Q3 dikurangi Q1. Untuk memperoleh Q3 dengan Q1 adalah membagi rata 2 data ini. Bisa diperoleh Q3 adalah 70 dan Q1 adalah 50. Jadi 70 dikurangi 50 adalah 20. Yang ketiga adalah simpangan kuartil atau jangkauan semi interkuartil. Untuk rumusnya yaitu Q3 sama dengan setengah dalam kurung Q3 dikurangi Q1 sama dengan, karena Q3 kurangi Q1 sudah kita temukan yaitu 20, langsung dimasukkan saja, yaitu setengah dikali 20 sama dengan 10.